Fabio Quartararo kembali menghadapi kenyataan pahit di lintasan MotoGP. Setelah tampil impresif pada sprint race, pembalap asal Prancis itu gagal mempertahankan performanya di balapan utama MotoGP Qatar, dan harus puas finish di posisi ketujuh, hasil yang diperolehnya setelah Maverick Vinales terkena penalti akibat pelanggaran tekanan ban minimum. Padahal, Quartararo sempat membangkitkan harapan besar ketika mengamankan posisi ketiga di kualifikasi. Itu menjadi penampilan terbaik Yamaha dalam sesi kualifikasi sejak EP Assen 2022. Namun segalanya berubah pada hari Minggu. El Diablo kehilangan 3 posisi di lap pertama dan langsung terjebak dalam kerumunan pembalap. Ia kesulitan menyalip dan kehilangan ritme balapan. Usai balapan, Quartararo mengungkapkan bahwa lap-lap awal menjadi titik awal keterpurukan. Beberapa lap pertama tidak terlalu menyenangkan. Kami mengalami masalah yang kurang lebih sama, yakni cengkeraman rendah. Saat kondisinya membaik, semuanya sudah terlambat, ujarnya. Masalah klasik Yamaha kembali menghantui, kurangnya grip, tenaga yang tidak cukup, dan terlalu sering mengalami wheelie. Semua itu membuat Quartararo frustrasi karena ia tidak bisa mempersiapkan diri untuk menyalip, bahkan saat berada di jalur lurus. Cara kami mengendarai motor saat ini membuat kami terjebak. Satu-satunya kekuatan kami hanyalah saat pengereman dengan motor tegak. Tapi kalau kami tidak bisa mendekat untuk menyalip, itu jadi tak berguna, jelas juara dunia 2021 itu. Quartararo dengan tegas meminta Yamaha untuk segera bertindak. Ia ingin motor yang mampu memberi lebih banyak grip dan tenaga, serta mengurangi kelemahan kronis yang sudah berlangsung selama 2 musim terakhir. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa. P7 hari ini adalah yang terbaik yang bisa saya capai. Kami butuh suku cadang baru untuk memperbaiki grip, katanya. Namun sayangnya, harapan akan adanya perbaikan dalam waktu dekat tampaknya belum akan terwujud. Quartararo menyebut bahwa pembaruan teknis kemungkinan baru akan hadir setelah seri EP Prancis. Yamaha disebut tengah menyiapkan tes pribadi di Italia setelah Le Mans, di mana mereka berharap bisa menemukan solusi yang dibutuhkan. Kami bekerja keras, kami punya banyak suku cadang baru, tapi belum ada yang sesuai harapan, ungkapnya. Meski kecewa, Quartararo tetap optimistis dan berharap bisa segera kembali bersaing di barisan depan. Ia tahu jalannya masih panjang, tetapi tekad untuk bangkit tetap menyala. Kedekatan Marc Marquez dan sang adik, Alex Marquez, menjadi sorotan tajam di awal musim MotoGP 2025. Meski berada di tim berbeda, hubungan keduanya dianggap terlalu solid, bahkan hingga menimbulkan spekulasi. Alex disebut-sebut seperti pengawal pribadi Marc di lintasan. Pandangan menarik ini datang dari Tony Elias, mantan pembalap MotoGP dan juara dunia Moto2 edisi perdana. Dalam sebuah wawancara dengan Motosan, Elias mengaku terkejut sekaligus kagum melihat dinamika unik di antara kakak beradik asal Cervera, Spanyol itu. Saya pikir Marc memiliki pengawal yang hebat bersama saudaranya. Sungguh mengejutkan mereka begitu dekat, ujar Elias. Musim ini, Marc Marquez bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo, sementara Alex Marquez membela Gresini Ducati. Meskipun berbeda tim, keduanya tetap menggunakan mesin dari pabrikan yang sama, Desmosedici. Hubungan mereka terlihat semakin erat, baik di paddock, saat latihan, hingga saat race berlangsung. Lebih menarik lagi, kehadiran Alex tak hanya memberi dukungan moral. Menurut Tony Elias, Alex Marquez bahkan sering membantu Marc menyingkirkan para rival, secara tak langsung, tentu saja, dengan strategi di lintasan. Contohnya, Francesco Bagnaia yang jadi rival utama Marc musim ini, disebut cukup kerepotan karena kerap terjebak di belakang Alex. Belum lagi Jorge Martin, pesaing lain yang kini justru mengalami cedera. Hasilnya, Marc Marquez tampil dominan. Ia memenangi 3 dari 4 seri awal MotoGP 2025 dan kini memimpin klasemen dengan 123 poin. Menariknya, posisi kedua ditempati, bukan Bagnaia, bukan juga Martin, tapi Alex Marquez dengan 106 poin. Sedangkan Bagnaia tercecer di urutan ketiga dengan 97 poin. Saya pikir mereka membicarakan banyak hal satu sama lain, lanjut Elias. Situasi ini sangat menguntungkan Marc. Seolah Marc tak hanya punya kecepatan dan motor terbaik musim ini, tapi juga memiliki partner setia yang siap menghalau siapapun yang mengancam. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin MotoGP 2025 akan dikuasai bukan oleh satu, tapi 2 Marquez sekaligus.
Pengamat MotoGP kenamaan asal Italia, Carlo Pernat, melontarkan pujian tinggi terhadap performa impresif Marc Marquez di EP Qatar 2025. Menurut Pernat, pembalap Ducati Lenovo Team itu telah kembali ke bentuk terbaiknya, seperti sebelum kecelakaan fatal yang sempat mengubah karirnya. EP Qatar yang digelar di sirkuit Lusail akhir pekan lalu benar-benar jadi panggung dominasi Baby Alien. Marquez menyapu bersih semua hasil terbaik, meraih pole position, menjuarai sprint race, dan keluar sebagai pemenang balapan utama. Hasil ini juga mengantarkannya merebut puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dominasi tersebut makin terasa istimewa karena hadir tak lama setelah insiden crash yang menimpanya di EP Americas, Texas, hanya sepekan sebelumnya. Saat itu, Marquez harus menelan pil pahit setelah jatuh akibat kesalahan sendiri ketika tengah memimpin balapan. Namun di Qatar, Marquez menunjukkan kelasnya. Ia tampil matang, tenang, dan cepat di setiap sektor lintasan. Performa ini membuat banyak pihak terpukau, termasuk Carlo Pernat. Marc Marquez sudah kembali ke bentuk terbaiknya seperti sebelum kecelakaan 2020 di Jerez, ujar Pernat seperti dilansir dari Motosan. Ia sekarang menunggangi motor terbaik, dengan kemampuan terbaik. Hasilnya, ia menjadi rider terbaik musim ini. Pernat juga menyoroti betapa dominannya Marquez saat ini. Menurutnya, Marquez tak hanya cepat, tapi juga mampu mengendalikan ritme balapan sesuai kehendaknya, dan itu yang membuatnya begitu ditakuti di lintasan. Dia mengendalikan balapan sesuai keinginannya. Dan saat dia ingin menjauh, dia bisa melakukannya dengan penuh gaya, tegas Pernat. Kebangkitan Marquez yang dimulai sejak musim lalu bersama Gresini Racing kini mencapai puncaknya bersama Ducati. Perpaduan antara pengalaman, insting balap, dan mesin Ducati yang superior menjadikan Marquez ancaman besar bagi semua pembalap musim ini. Bahkan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, tak luput dari sorotan. Juara dunia MotoGP 2 musim terakhir itu masih kesulitan menyaingi Marquez. Di Qatar, Bagnaia gagal meraih poin di sprint race, meski berhasil finish runner-up di balapan utama. Bagnaia diharapkan menang di Lusail, karena ini bukan lintasan favorit Marquez. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, ungkap Pernat. Akan sangat sulit mengalahkan Marquez musim ini. Ia sudah kembali ke wujud terbaiknya dan tak ada gangguan. MotoGP 2025 baru memasuki awal musim, tapi dengan performa seperti ini, Marquez tampaknya sudah memberi sinyal kuat. Dialah kandidat juara dunia paling serius tahun ini. Insiden mengerikan mewarnai balapan MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail, Minggu lalu. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, menabrak Jorge Martin dalam sebuah kecelakaan hebat yang memaksakan sang rider Aprilia Racing dilarikan ke rumah sakit dengan cedera serius. Insiden terjadi di lap ke-14 saat keduanya tengah bersaing sengit. Ketika memasuki tikungan 12, Di Giannantonio kehilangan kendali setelah melihat Martin yang sempat melebar. Upaya overtake pun berujung petaka. Motor Di Giannantonio menabrak Martin dari belakang, menyebabkan tabrakan keras di sektor cepat lintasan. Dalam keterangannya seusai balapan, pembalap asal Italia itu tak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. Ia bahkan tak langsung kembali ke paddock, melainkan berhenti di luar pit box demi memastikan kabar Martin. Saya berusaha keras, tetapi sepanjang sisa balapan saya terus memikirkannya. Saya sangat takut. Saya hanya ingin tahu dia baik-baik saja, ujar Di Giannantonio. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kejadian tersebut bukanlah karena manuver nekat, melainkan akibat jarak yang terlalu dekat saat Martin melebar di tikungan. Dia sedikit melebar, saya mencoba menyalip. Tapi setelah dia jatuh, tubuhnya berada tepat di depan motor saya. Itu adalah tikungan yang sangat cepat, dan saya benar-benar tak sempat bereaksi, imbuhnya. Akibat benturan tersebut, Jorge Martin mengalami cedera yang sangat serius. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Hamad di Doha dan menjalani pemeriksaan intensif. Dokter mendiagnosis Martin mengalami 11 patah tulang rusuk dan trauma dada berat. Ia dipastikan akan menjalani perawatan inap dalam beberapa hari ke depan. Kabar terakhir dari tim Aprilia menyebutkan bahwa tidak ada dampak traumatis pada otak, tulang belakang leher, maupun organ vital lainnya. Namun, cedera yang dideritanya tetap berat, dan Martin diprediksi harus absen dari lintasan selama 2 bulan ke depan. Insiden ini tentu menjadi pukulan telak bagi Martin, yang sebelumnya tampil konsisten di awal musim.
Sementara bagi Di Gianantonio, rasa bersalah yang membekas jelas akan memengaruhi psikologisnya dalam balapan.